Kalau tuba tersumbat gimana ya Kak? Kemarin saya disuruh operasi tapi nggak bisa pakai BPJS. Baik, jadi wanita itu memiliki dua tuba ya, kanan dan kiri, dan itu menghubungkan ke ovarium kanan ataupun ovarium kiri. Nah, untuk beberapa kasus seperti kista, kemudian polip, miom, adeno, endo, kemudian ada lagi radang serviks, radang panggul, ada juga keputihan abnormal menahun ya, abnormal menahun, pokoknya menahun udah lama gitu. Kemudian ada juga beberapa riwayat tindakan medis seperti operasi sebelumnya, baik operasi di area genital ataupun area rahim, seperti misalnya operasi mengangkat kista dan lain-lain gitu, ataupun operasi di area sekitarnya seperti operasi usus buntu, atau mungkin pernah sesar juga. Nah, itu beberapa faktor-faktor pemicu yang memunculkan sumbatan tuba. Nah, perlu diingat bahwa sumbatan tuba itu tidak memiliki gejala spesifik. Artinya, mungkin kita merasa biasa aja, tapi kita memiliki sumbatan tuba. Terutama untuk teman-teman yang memiliki kasus yang saya jelaskan tadi, karena itu resikonya tinggi muncul sumbatan tubanya. Nah, untuk sumbatan tuba itu sendiri ada beberapa jenis ya, itu berdasarkan daripada bentuk sumbatannya. Misalnya kalau sumbatannya berbentuk cairan atau liquid atau infeksi gitu, nanti ada istilah hidrosalping. Kemudian ada juga bentuk abses gitu. Ada juga yang dia muncul rambut-rambut halus gitu ya, ataupun bentuk gigi dan sebagainya, atau jaringan asing dan sebagainya. Nah, kita mau ngebahas yang hidrosalping, karena untuk program kita bisa menekan hidrosalping sesuai dengan riwayat pemicunya. Nah, kalau untuk sumbatan tuba berupa hidrosalping dengan adanya riwayat, misalnya tadi yang kita ceritakan, oh ternyata saya sebelumnya ada radang serviks bun, oh sebelumnya saya ada kista, oh saya sebelumnya ada keputihan menahun gitu. Nah, kalau misalnya memang ada riwayat tersebut, maka teman-teman bisa banget dibantu dengan pola healing tubuh kelas terapan ya, bisa dibantu program healing tubuh kelas terapan. Nah, gimana Pak program kita membantunya? Dengan kalau teman-teman itu fokus di memperbaiki nutrisi tubuh, maka tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan proses autofagi tubuh. Nah, nanti untuk sel-sel yang rusak, sel-sel yang udah tua itu bisa dimakan oleh sel-sel terbarukan. Nah, dari proses itu sendiri, kalau misalnya konsisten, itu bisa banget mengecilkan kasus pertama tadi, kayak misalnya kista atau polip atau miom atau adeno. Nah, dengan mengecil, seiring mengecilnya kasus pertama tadi, maka kasus hidrosalping, sumbatan tuba berupa hidrosalpingnya bisa ikut serta mengecil dan bahkan hilang. Jadi tidak urgen untuk melakukan tindakan medis atau operasi. Akan tetapi kalau misalnya kata dokter ini udah urgen, ini udah intinya udah urgen banget gitu ya, harus dilakukan tindakan operasi, maka teman-teman bisa ikut berdasarkan pendapat dokter, karena dokter yang mensurvei langsung kondisi teman-teman gitu ya. Kalau secara edukasi itu tadi sesuai yang kita sampaikan gitu ya. Sudah ada kasus yang hidrosalping berhasil, alhamdulillah sudah ada untuk di kelas kita ya. Kalau misalnya ada PCOS dan sumbatan tuba gimana bun? Kalau salah satunya masih normal, maka fokus ke PCOS-nya aja. Untuk PCOS harus dibantu, harus banget dibantu dengan pola hidup sehat. Dalam hal ini programnya sudah ada di kelas healing tubuh kelas terapan. Bunda bisa gabung di program healing tubuh kelas terapan, ambil kelas GH komplit ya.